Perkenalkan, nama saya Dina Safitri dengan NIM 06. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada remaja dengan status anemia. Di sini saya menggunakan media leaflet yaitu. Baik, mari lanjut ke edukasi pada remaja. Nah, udah jelas kan tadi yang udah dijelasin? Iya kak, jelas kak. Aduh, saya kok sering pusing sama lemes gitu ya kak. Loh, kamu kenapa? Gak tahu akhir-akhir ini kayak ngerasa capek, lemes gitu. Kamu sering telat makan tidak? Iya, sering kalau pagi tuh gak makan karena sakit perut gitu. Nah, itu jangan dibiasain. Takutnya, apalagi tadi kamu udah ada gejala-gejalanya kan, takutnya itu mengarah ke anemia. Karena ini pembahasan anemia, aku punya nih leaflet tentang edukasi tentang anemia, pencegahan anemia pada remaja. Ini bisa kalian baca, nanti saya sambil jelaskan. Jadi buka yang di bagian tengah itu. Anemia itu apa kak? Jadi anemia itu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin yang berfungsi mengangkat oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Jadi kalau seumpama kalian anemia, ya berat oksigennya itu enggak maksimal, yang mengangkut oksigennya itu enggak maksimal ke seluruh tubuh. Nah, ini ada perbedaan untuk kadar hemoglobin yang normal dan anemia. Jadi kadarnya itu kalau normal itu lebih banyak ya, kalau anemia itu lebih sedikit begitu. Kemudian kadar hemoglobin normal itu kalau pria dewasa itu harus lebih dari 13 gram. Kalau wanita dewasa itu lebih dari 12 gram. Kalau ibu hamil harus lebih dari 11 gram. Anak-anak harus lebih dari 11 gram juga. Jika remaja juga harus lebih dari 11 gram. Nah, untuk mengetahui kadar hemoglobinnya itu bisa periksa ke puskesmas atau ke lab begitu. Ke bidan terdekat juga bisa ya? Ya, bisa. Untuk gejala-gejalanya gimana kak kalau anemia? Nah, untuk gejala-gejala anemia bisa dilihat pada sisi lembar yang paling kiri. Ini gejala anemia. Jadi gejalanya itu pucat pada kulit, gusi, kelopak mata dalam, kemudian terasa pusing, kepala rasanya tuh kayak berat atau ringan, kemudian sesak nafas kalau saat beraktivitas, tangan dan kaki tuh terasa dingin, mudah lelah dan jantung berdebar. Jadi gejala-gejalanya itu seperti itu. Jadi kalau seumpama kalian mengalami gejala-gejala seperti itu, bisa kalian cek langsung cek untuk ke lab untuk mengetahui kadar hemoglobinnya. Anemia itu ada penyebabnya nggak? Kenapa kok bisa kita anemia gitu? Nah, pintar pertanyaannya. Namanya itu yaitu kekurangan zat besi. Jadi kekurangan zat besi itu bisa dialami ibu hamil dan remaja putri. Kurang vitamin B12 dan asam folat, pendarahan kronis, darah haid berlebihan. Jadi kalau darah haid berlebihan itu tuh bisa kita tuh bisa kekurangan zat besi. Jadi untuk agar tidak kekurangan bisa minum dengan vitamin, bisa minum tablet tambah darah. Kemudian di lembar baliknya. Jadi untuk kalau seumpama terasa anemia seperti udah ada gejala-gejalanya tuh. Jadi kalau seumpama kayak sudah minum tablet tambah darah tapi rasanya masih tetap atau kurang gitu. Nah, itu bisa dengan makan makanan seperti sumber makanan kaya zat besi. Jadi itu dengan mengonsumsi daging merah, ikan dan seafood, kacang-kacangan, sayuran hijau, kuning telur dan vitamin C. Jadi makan makanan tadi itu mengandung zat besi. Jadi itu bisa meningkatkan kadar zat besi dalam tubuh kita. Terus untuk pencegahan dan penanganannya itu sendiri, itu untuk pencegahannya yaitu harus konsumsi makanan bergizi tinggi zat besi setiap hari. Jadi penuhi kebutuhan zat
besi harian melalui makanan hewani seperti daging, ikan, hati, dan nabati seperti bayam, kacang-kacangan, atau tahu. Dan nggak boleh telat makan gitu ya kak? Iya, benar. Kemudian minum suplemen zat besi sesuai anjuran dokter. Suplemen zat besi itu diberikan jika asupan dari makanan tidak mencukupi atau kadar hemoglobin di bawah normal. Kemudian untuk remaja-remaja seperti kalian nih, itu wajib konsumsi tablet tambah darah. Jadi program nasional menganjurkan konsumsi 1 tablet TTD per minggu sepanjang tahun dan setiap hari selama menstruasi berlangsung. Ini pada saat sekolah kan diberikan tablet tambah darah kan? Iya, dikasih. Itu dikonsumsi tidak? Konsumsi kak, kadang enggak. Enggak dikonsumsi. Jadi kadang kalau mens itu lemas, kalau itu kadang nggak diminum. Nah, mulai sekarang harus ubah kebiasaannya. Harus selalu dikonsumsi setiap dikasih tablet tambah darah. Tetapi kalau minum tablet tambah darah itu harus hindari dari teh atau kopi bersamaan. Jadi nggak boleh bareng kalau minum suplemen, terus pas selanjutnya minum teh, itu tidak boleh ya, karena itu tuh bisa mengganggu penyerapan suplemen zat besinya sendiri. Jadi tidak maksimal penyerapannya. Gitu. Nah, untuk penanganannya itu harus periksa kadar hemoglobin secara rutin. Jadi untuk mendeteksi kalau aku nih anemia tidak, itu melalui pemeriksaan darah atau cek HB di puskesmas atau klinik atau bisa di lab gitu. Nah, kalau ibu hamil itu wajib periksa HB minimal 2 kali selama kehamilan. Kalau kayak remaja ini itu bisa 1 bulan. Bisa 1 bulan 1 kali, atau yang penting itu harus tetap minum tablet tambah darah setiap 1 minggu 1 kali. Nah, apabila mengalami gejala-gejala anemia, terutama remaja seperti kalian kan, itu harus periksa langsung ke dokter biar dapat penanganan selanjutnya, biar dikasih suplemen, biar dikasih untuk suplemen dan tablet tambah darahnya gitu. Ya, makasih ya kak. Ya. Jadi untuk adik Nailul kan tadi merasa pusing, lemas, letih. Nah, itu bisa dimulai segera periksa ke dokter ya, atau segera periksa ke puskesmas. Takutnya terjadi anemia. Baik kak, Ya. makasih kak.